Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan sampai pada bagian terakhir dari pelajaran kita tentang pelayanan, melayani sebagai bagian panggilan hidup orang percaya. Nah, hari ini kita akan berdoa lebih dahulu untuk mendengar merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk belajar bersama. Dan kami ingin belajar dari-Mu ya Allah dalam Yesus Kristus melalui pimpinan-Mu Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, memberi pencerahan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Dituliskan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, banyak orang mendengarkan ini, membaca teks ini, ngeri-ngeri sedap. Wah, kenapa? Saudara bayangkan, teks ini mengatakan bahwa ada orang atau sekelompok orang yang berkata, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami sudah mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Saudaraku, berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang spektakuler, yang hebat, luar biasa, mengagumkan. Dan tentu pasti banyak dipuji dan dipuja orang. Wah, keren, wah hebat, pendetanya luar biasa, punya karunia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, capek-capek melayani Tuhan, capek-capek melakukan pelayanan untuk Tuhan, ternyata Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Satu. Kedua, enyahlah daripadaku, diusir saudaraku. Dan yang ketiga, kamu pembuat kejahatan. Apa yang salah dari kisah ini? Jawabnya adalah karena ternyata mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Apa maksudnya? Nah, begini saudaraku, ada banyak orang zaman sekarang ini melayani dengan sangat luar biasa, sebagai pengkhotbah, sebagai penatua majelis, sebagai pemusik, sebagai pelayan di komisi, pelayan-pelayan yang lain, panitia dan lain sebagainya. Tapi mari kita mau jujur, kita cari kehendak Bapa atau popularitas diri? Kesombongan diri, kalau bukan aku nggak bisa. Siapa dulu dong yang mengerjakannya? Kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Berhasil pelayanan kita? Di mata manusia berhasil. Di mata manusia kita dibilang hebat. Saya sudah melayani sekian puluh tahun lamanya di sini. Saya sudah melayani dengan luar biasa. Saya sudah melayani dengan baik. Saya tulus melakukan pelayanan ini. Saudaraku, bukan manusia yang menilai. Kalau manusia menilai, saudaraku, kalau saudara suka atau disukai dengan teman saudara, sahabat saudara yang baik, maka saudara, apapun yang katakan pasti dinilai baik. Jika saudara adalah orang yang dibenci oleh yang lain, maka apapun yang baik saudara lakukan nggak akan pernah baik. Tapi bukan soal siapa yang menilai, saudaraku, tapi Tuhan yang menilai. Biarkan Tuhan yang melihat kita, sehingga dia berkata apa? Aku tidak mengenal engkau, enyalah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan.
Hari ini kita sedang diajak menyadari diri kita, pelayanan seperti apa yang sebenarnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Jawabnya adalah sini, yang melakukan kehendak Bapa. Yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu, saudaraku? Melakukan kehendak Bapa berarti percaya pada Yesus Kristus Tuhan yang diutus oleh Bapa kepada kita. Itu bagian yang pertama. Percaya bahwa Yesus sudah mati mengorbankan dirinya bagi kita. Itu sebagai model pelayanan kita. Yang kedua, melakukan kehendak Bapa seperti apa? Yesus merangkum 10 hukum Taurat dengan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu melakukan kehendak Bapa. Itu yang disebut melakukan kehendak Bapa, mengasihi Bapa dengan sungguh, mengasihi Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dengan sungguh, tetapi juga mengasihi sesama kita yang kita layani dengan sungguh, dengan ketulusan hati. Persoalan dia terima atau tidak nggak penting. Biarkan Tuhan yang menilai, saudaraku. Karena nanti Tuhan yang akan menentukan apakah saudara dan saya akan dikatakan, marilah kepadaku hai hambaku yang setia. Mari masuk ke dalam rumah, karena hidangan sudah tersedia bagimu. Atau sebaliknya, nyala engkau daripadaku, hai pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Biarkan Tuhan yang menilai. Yang penting kita melakukan pelayanan kita untuk mencari kehendak Bapa. Role model kita adalah Yesus. Role model kita adalah Yesus. Apakah Yesus melayani di dunia ini diterima dengan banyak orang? Tidak, saudara. Kurang baik apa Yesus? Kurang baik apa yang dia lakukan sampai dia mengorbankan nyawanya? Tapi ia tidak diterima oleh banyak orang. Sampai sekarang, setelah sekian puluh tahun, ratusan ribuan tahun Yesus tidak ada lagi bersama dengan kita. Apakah Yesus diterima? Banyak orang menolak Yesus. Jadi jika saudara melayani dan saudara mengalami penolakan, jika saudara melayani dan saudara dianggap tidak tulus, jika saudara melayani dan saudara dianggap ada punya tedeng aling-aling, biarkan Bapa yang menilai. Biarkan Yesus Kristus yang menentukan. Biarkan Roh Kudus yang menyaring apa yang kita kerjakan. Dan hanya Allah Tritunggal itulah yang berhak menentukan apakah kita menjadi pelayan yang benar di hadapannya. Tapi kata kuncinya adalah, mari lakukan pelayanan kita seturut dengan kehendak Bapa. Kalau Yesus ditolak, kalau Yesus dihina, kalau Yesus dicaci, Yesus dimaki, bahkan sampai disalibkan, ia tetap mengasihi dan melayani. Itu namanya melakukan kehendak Bapa. Tidak lantas kemudian Yesus sakit hati, mendendam dan marah. Tidak. Di atas kayu salib Yesus justru berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu kehendak Bapa. Mengasihi Bapa berarti menjadikan pribadi Allah sebagai titik sentral dalam hidup kita. Percaya penuh bahwa pelayanan kita, hidup kita berada dalam genggaman tangannya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari terus layani Tuhan. Tapi ingat, sudahkah kita mencari kehendak Bapa? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami, menguatkan kami, bahwa apapun yang kami lakukan dalam pelayanan kami, kami tidak perlu manusia menilai. Kami tidak perlu manusia yang memberikan apa yang menurut mereka baik, apa yang mereka rasakan. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kami melakukan kehendak Bapa. Karena yang paling berhak untuk menilai adalah Engkau, ya Yesus Tuhan. Terima kasih, mampukan kami untuk terus dengan semangat melayani-Mu dan terus mencari kehendak Bapa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara tetap semangat untuk melayani Tuhan. Jangan gentar, jangan takut dengan teks ini. Asalkan kita melakukan pelayanan kita untuk mencari kehendak Bapa. Salam kasih dari kami. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.